maupun China. Menurut lu Oke. kenapa? Jadi gue balik ke sini dulu ya. Betul tadi bahwa Iran itu sangat tergantung dengan China, tapi tidak berlaku sebaliknya. China ya bergantung kepada Iran, tapi hanya untuk oilnya saja. Nah, tapi pertanyaannya adalah apakah China itu sangat bergantung dengan Iran dari kondisi dagangnya, partner dagangnya. Nah, ini ada slide berikutnya. Nah, di slide ini gue coba tampilkan, ini adalah China biggest trade surplus partner. Jadi ini kurang lebih ada sekitar 15 negara yang di mana ini menjadi partner dagangnya dengan China, dan China dalam posisi surplus. Ya, itu ada Hong Kong, ada US, ada India, Vietnam, kemudian Netherlands dan lain sebagainya. Nah, dari 1.1 sampai 15 kalau kita perhatikan tidak ada satupun negara dari Timur Tengah. Yang dimana artinya kita bisa mengambil sebuah hipotesa, Cina itu hanya dalam tanda kutip butuh oil dari Iran. Tapi Iran sendiri tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap neraca dagangnya si Cina. Nah, jadi artinya apakah Cina akan mengambil risiko dengan mengirimkan bala bantuannya ke Iran ya, dan mungkin menghajar US. Nah, kalau dia melakukan itu, yang gue lihat adalah dia akan sacrifice si nomor 2 ini. Yang dimana sekarang China udah punya posisi yang cukup enak neraca dagang dengan US, yaitu surplus 280 billion US dollar. Kalau 280 billion US dollar ini dibandingkan dengan surplusnya China di tahun 2025 lalu itu adalah 1 triliun US dollar, berarti artinya hampir 30% adalah dari US. Nah, kalau dia mengkonfront secara langsung, ya dia akan berpotensi kehilangan si 30% ini. Belum dihitung lagi dengan negara-negara lain yang menjadi sekutunya si US tadi. One of them adalah UK. 66 billion US dollar. Jadi mungkin kalau di total bisa 30-40% surplusnya dia hilang. Kasarnya seperti itu. Nah, sementara hubungan Cina dengan si Iran itu adalah yang gue lihat Cina ya butuh oilnya, tapi Iran sendiri tidak memberikan kontribusi positif yang signifikan terhadap trade balance-nya dari si Cina. Dan kita tahu bahwa Cina sendiri sekarang juga ekonominya tidak baik-baik saja. Suku bunga terus diturunkan ya, tapi ekonominya juga masih masih struggling lah, belum juga krisis properti beberapa waktu lalu. Nah, jadi menurut gue kenapa Cina sampai dengan saat ini at least belum atau tidak mengirimkan militernya ya ke perang ini adalah karena dia juga harus menjaga. Ada dua sebenarnya. Yang pertama, gue yakin betul Xi Jinping juga tahu strateginya Trump ini seperti apa. Yang tadi, Trump tidak ingin menghancurkan Iran sebagai satu kesatuan, tapi dia ingin menghancurkan rezimnya. Dan yang kedua adalah dia tahu kalau dia melakukan serangan balasan, dia berpotensi untuk kehilangan trade surplus dalam jumlah yang besar, dan itu justru akan sacrifice dia punya ekonomi, dia punya rakyat. Jadi itulah kenapa yang dua alasan yang gue lihat kenapa sampai dengan sekarang China itu belum mengirimkan militernya gitu, Bro.